Hai, selamat datang kembali pada mata kuliah Jaringan Komputer 1. Kali ini kita akan mempelajari layer yang kedua dari OC layer, yaitu Data Link Layer. Overview, yang pertama nanti kita lihat adalah Data Link Layer Design Issue. Di sini ada beberapa subtopik: Service Provided to the Network Layer, Framing, Error Control, Flow Control. Selanjutnya error detection and correction, ada error detecting codes, kemudian error correcting codes. Baik, sebelum kita lihat materi lebih lanjut, kita pahami dulu beberapa fungsi utama dari data link layer. Yang pertama adalah dia akan memberikan layanan yang terbaik ya bagi layer network, karena memang posisinya ada di layer 2, sedangkan layer network ada di posisi layer nomor 3. Kemudian yang kedua adalah penanganan terhadap kesalahan pada saat transmisi. Kemudian melakukan pengaturan aliran data sehingga penerima yang lambat tidak dibombardir oleh pengirim yang cepat. Paket data dari layer network diubah ke dalam frame. Sebagaimana kita lihat pada gambar 3.1, di sini sebelah kiri adalah sending machines. Di layer network jenis datanya kita sebut dengan paket. Kemudian di receiving mesin penerima, jenis datanya kita sebut dengan paket juga. Nah, pada saat si mesin pengirim akan mentransmisikan satu paket data ke mesin si penerima, maka paket itu akan diubah menjadi, di sini ada header ya, kepalanya, kemudian ada payload field. Ini adalah isi dari paket yang akan dikirimkan, kemudian trailer. Nah, header, payload field, kemudian trailer, ini yang kita sebut dengan frame. Jadi paket ini ada di layer network, layer 3, sedangkan frame ini akan ada di layer 2 atau layer data link. Di sini kita lihat data akan mengalir dari sending machine ke receiving machine. Di sisi receiving machine, di sini kita lihat header, payload field, trailer. Ini selanjutnya akan diubah kembali menjadi paket. Ada dua proses di sini. Proses dari paket menjadi frame itu kita sebut dengan enkapsulasi, karena dia ditambahkan dengan header dan trailer. Sedangkan pada proses merubah frame menjadi paket itu disebut dengan dekapsulasi. Sedangkan pada garis yang di bawah itu adalah transmisi data, sehingga di sini adalah bit stream, ya, aliran bit yang dikirimkan dari satu mesin ke mesin yang lain. Nah, hal yang paling penting di sini kita lihat adalah bahwa frame itu akan memiliki yang disebut dengan frame header, kemudian payload field untuk menampung paket. Jadi payload adalah data atau pesan yang akan dikirimkan. Kemudian yang terakhir adalah frame trailer. Oke, layanan terhadap layer network. Jadi di gambar 3.2 kita lihat ada dua bagian. Yang pertama, bagian A adalah virtual communication, kemudian yang B adalah actual communication. Pada gambar yang A, virtual communication, di sini akan ada virtual data path dari host 1, mulai dari layer network turun ke layer kedua, dia akan mengirimkan secara sini virtual data path menuju ke layer 3. Namun secara aktual ya tentunya pasti akan melalui media transmisi, baik yang memakai kabel atau memakai wireless. Dia akan selalu turun dari layer 3, 2, 1, ya, demikian juga nanti akan diterima di layer 1, layer 2, layer 3. Oke, layanan yang dapat diberikan oleh data link terbagi menjadi 3. Seperti kita ketahui ada dua jenis service yang ada, yaitu yang disebut dengan connection oriented atau TCP, kemudian juga connectionless atau UDP. Nah, secara garis besar jenis layanan yang diberikan oleh data link yang pertama adalah unacknowledged connectionless service. Jadi modelnya connectionless, kemudian unacknowledged, ya. Kemudian yang kedua adalah acknowledged connectionless service. Kemudian yang ketiga adalah acknowledged connection oriented service. Baik, selanjutnya kita lihat mengenai framing. Karena tadi dari layer network satu jenis paket itu diubah menjadi frame. Oke, sekarang muncul pertanyaan bagaimana caranya menentukan
atau membedakan antara satu frame dengan frame yang lain. Ada beberapa teknik atau metode yang dilakukan. Yang pertama adalah byte count, kemudian kedua adalah flag byte with byte stuffing, kemudian yang ketiga adalah flag bits with bit stuffing, dan yang keempat nanti physical layer coding violations. Ini Anda boleh baca di halaman 224. Yang pertama byte count. Ya, di sini di sisi si penerima receiver dia akan mengetahui berapa banyak bytes dalam sebuah frame. Misalnya kita lihat frame 1. Di sini yang pertama dia tuliskan angka 5. Berarti untuk frame ini berjumlah 5 byte. Oke, jadi kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 byte. Kemudian berikutnya adalah frame yang kedua. Di sini juga tertulis angka 5. Berarti frame yang kedua size-nya 5 byte. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini angka 8. Berarti satu frame untuk frame yang ketiga 8 byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian seterusnya. Nah, hari ini sangat rentan manakala terjadi error. Ya, kita lihat di bagian B. Misalnya untuk frame yang pertama dia identifikasi 5 byte satu frame, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau di sini ada satu error? Ya, dia tuliskan di sini 7, ya, padahal harusnya 5, ya, sehingga dia akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi di frame 2 dia akan bilang size-nya ada 7 byte, dan itu akan berdampak kepada frame-frame selanjutnya. Karena di sini dia akan menghitung jumlah byte itu menjadi 1. Oke, yang kedua adalah satu frame delimited by flag bytes, ya. Jadi ada penanda untuk satu frame. Misalnya untuk bagian A ini kita lihat ada header, ya, payload, trailer. Nah, sebelum header ada sebuah flag, ya, ada sebuah flag yang akan menandakan ini adalah start dari satu frame. Kemudian setelah trailer akan ada sebuah flag, ya, yang akan menandakan bahwa ini adalah akhir dari sebuah frame. Ya. Contohnya kita lihat original byte-nya adalah A, flag B. Oke, kalau misalnya kita buat flag-nya adalah sebuah escape, maka setelah di stuffing hasilnya adalah menjadi A escape flag B. Ya, jadi A flag B menjadi A, ini ada tambahannya escape flag B. Dan demikian juga halnya kalau A escape B, after stuffingnya menjadi A escape B. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah A escape flag B. Di sini akan ada A escape flag. Karena di sini ada escape, berarti ada flagnya sebelumnya adalah escape. Kemudian di sini ada flag, berarti flag sebelumnya kita tambahkan escape. Nah, yang keempat A escape B, maka akan menjadi A escape B. Oke, ini adalah metode atau teknik yang kedua untuk bisa membedakan antara satu frame dengan frame yang lain dengan menambahkan flag. Dalam contoh kali ini flagnya adalah escape. Nah, yang ketiga adalah yang kita sebut dengan bit stuffing. Oke, kita lihat untuk yang A, B, dan C. A adalah original data. Kemudian B kita tambahkan stuff bitnya 0. Nah, di sini setelah ada 5 secara berurutan bit 1 dikirimkan, maka kita tambahkan 0. Jadi misalnya di sini 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Di sini ada 5 bit angka 1. Nah, kita tambahkan stuffnya 0. Demikian juga berikutnya 1, 1, 1, 1, 1, 0. Jadi di bit stuffing ini setelah di counting ada 5 bit nilainya 1, maka harus tambahkan nilai 0. Oke. Sehingga untuk bagian C kita harus merecover kembali pesan aslinya, ya, karena tadi sudah disepakati 5 berurutan bit 1 ada 0-nya. Di sini untuk bagian yang C kita lihat stuff 0-nya semuanya dihilangkan. Oke.
sehingga pesan asli yang diterima C itu akan sama dengan pesan asli yang dikirimkan atau yang A. Baik, selanjutnya adalah pada saat transmisi dari satu sender ke receiver, okay, tidak bisa dipungkiri bahwa bisa saja terjadi flip bits, misalnya tadinya dikirim bit 0 menjadi bit 1, okay, sehingga ada error di sana. Okay, after framing start block step, then how to handle the error. Jadi setelah melakukan framing tadi, bagaimana caranya untuk mengatasi adanya error. Okay. Untuk kasus jenis komunikasi yang memakai protokol TCP, reliable connection oriented, ini sangat penting sekali. Nanti bisa diatasi dengan time start ya when sending the frame, karena frame-nya tentunya nanti akan ada lifetime-nya, berapa lama sebuah frame itu ada di satu jaringan, sehingga nanti ada expired time from frame. Kemudian assign sequence number, oke, ada nilai unik yang bisa membedakan antara satu frame dengan frame yang lain. Oke, error detection and correction. Error correcting codes di sini bisa memakai beberapa metode. Yang pertama yang akan banyak kita bahas nanti adalah mengenai Hamming codes. Oke, kemudian metode yang lain adalah binary convolution code, Ritz-Solomon code, low density parity check codes. Nah, untuk kuliah jaringan komputer 1 kita akan hanya membahas mengenai Hamming code, dan Anda akan bisa lihat nanti di slide presentasi dan video saya berikutnya. Baik, error detecting code are widely used on wireless link. Jadi pada saat jenis transmisinya memakai wireless, itu akan sangat rentan sekali dengan banyaknya gangguan, sehingga memunculkan atau memiliki probabilitas terjadinya error yang sangat tinggi, sehingga perlu ada pendeteksian ya adanya error atau tidak dari frame yang diterima. Terdapat 3 metode yang berbeda dari error detecting codes. Yang pertama adalah parity, ya, menambahkan extra bit ya, yang akan dipakai nanti untuk mengecek adanya error atau tidak. Nanti di sini kita akan lihat mengenai parity bit memakai Hamming code. Kemudian ada checksums, ya, checksums. Jadi paket data yang dikirimkan juga disertai dengan jenis paket data yang lain yang akan dipakai untuk mengecek apakah jenis paket data tersebut valid atau tidak. Kemudian yang ketiga nanti adalah cyclic redundancy checks. Oke, selain fungsi-fungsi yang tadi, salah satu fungsi utama pada data link layer yang berikutnya adalah flow control. Flow control diinginkan sehingga satu mesin yang memiliki kemampuan komunikasi atau processing sangat tinggi itu tidak serta-merta dapat membombardir satu klien yang memiliki kemampuan processing rendah. Okay. Terdapat 2 buah metode secara umum yang akan dipakai. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan feedback based flow control. Di sini ada komunikasi dari si penerima receiver, berapa rate data yang boleh dikirimkan kepadanya. Jadi untuk model yang feedback, si receiver akan menginformasikan ke si sender berapa data rate yang bisa dia terima, sehingga dia bisa comfortable untuk mengolah datanya. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut dengan rate based flow control. Disediakan limit untuk kecepatan pengiriman data, ya, tidak tergantung lagi dengan feedback based. Baik, untuk flow control sendiri akan ada penjelasan lebih lanjut nanti di slide PowerPoint dan juga video selanjutnya. Di sini akan ada mekanisme untuk channel yang tidak ada noise. Okay. Kita akan lihat nanti simplex stop and wait. Kemudian untuk channel yang mengandung noise, kita akan lihat beberapa nanti. Yang pertama adalah simplex stop and wait ARQ. Okay. Kemudian ada go back and ARQ. Kemudian yang ketiga adalah selective repeat ARQ. Untuk yang 2 terakhir ini kita akan mempelajari konsep yang disebut dengan sliding window protocols. Baik, demikian mengenai pengantar data link layer. Selanjutnya kita akan melihat pada slide dan video selanjutnya yang berisi tentang flow control. Terima kasih.